Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah wa syukran lillah ma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku, dalam kesempatan ini saya berada di pinggir pantai laut ya, di mana laut ini memberikan kenyamanan, kesejukan kepada kita. Maka saya sangat sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ketika ada orang yang merusak alam itu tipih dan tidak kurang bahwa orang tersebut itu adalah teroris. Sesuai dengan keterangan dalam hadis bahwa orang yang merusak alam itu adalah orang yang lebih dari teroris gitu. Maka setelah saya terpekuri, setelah saya telusuri, ternyata betul ketika ada orang yang merusak alam itu bukan lagi teroris, kakaknya teroris. Nah, jadi kalau teroris kan hanya sekedar ngebom, dapat tuh Densus 88 ditangkap, masuk penjara, udah selesai. Tapi kalau teroris yang merusak alam itu dampaknya lebih dahsyat, dampaknya lebih memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ada juga banjir bandang, ada juga banjir, ada juga bencana-bencana alam yang sudah kita saksikan bersama selama ini itu adalah akibat daripada tangan-tangan manusia yang betul-betul serakah. Begitu, maka saya sepakat sekali kalau Kang Deddy Mulyadi sekarang sedang mengobrak-abrik destinasi wisata yang melanggar aturan alam, destinasi wisata yang membuat alam itu lebih hancur. Maka saya sepakat apa yang dilakukan oleh KDM itu sangat tak setuju. Karena apa? Kita lihat bersama. Ini begitu indahnya alam. Ketika alam ini terpelihara, tidak ada sampah dan lain sebagainya. Duduk begini juga kalau tidak ada sampah yang sangat luar biasa sekali. Begitu sahabat semuanya ya. Baik sahabatku semuanya yang baik hati dimanapun Anda berada. Kali ini saya ditemani oleh Kang Duen ya. Beliau adalah salah seorang presenter dari TV SPN dan presenter dari TV Cakra Buana. Dan kemudian di samping kanan saya ditemani oleh Kang Irwan ya. Beliau salah seorang aktivis HAM juga yang selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan publik. Terus kemudian di sebelah sana ada Direktur PT APN dan kemudian di sana juga ada pimpinan pondok pesantren. Nah, dalam kesempatan ini kita akan munajat alam ya untuk kemenangan Persib Nu Aing dan Aing Persib sekali. Sahabatku semua yang baik hati dimanapun berada, Persib adalah salah satu klub yang besar di Jawa Barat ya. Persib itu adalah sebuah klub sepak bola yang menjadi kebanggaan warga negara Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat. Mungkin juga di luar dari Jawa Barat juga ada yang suka dan senang terhadap klub sepak bola yang ada di Persib. Nah, menjelang bukan kemerdekaan ya namanya ya, menjelang juara ini kita adakan ritual alam di sini. Semoga alam mendukung ya, atas izin dan ridho Allah, alam mendukung kemenangan-kemenangan yang namanya Persib. Begitu, ketika alam sudah mendukung, otomatis semuanya akan baik-baik saja. Ketika bermain sepak bola, para supporternya saroleh, balager, tidak ada yang gontok-gontokan, anarkis dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, harapan kita sebagai warga Jawa Barat, Persib itu harus menang ya. Jadi sahabat semuanya, kemenangan Persib ini sudah sama sekali sudah di depan mata. Tetapi walaupun sudah di depan mata, itu bisa saja Persib menjadi juara kedua. Kenapa kok bisa begitu? Ya bisa saja karena hitung-hitungan klasemen Persib sudah di atas Persibaya, di atas yang lain. Tapi kalau misal alam tidak mendukung, ya otomatis juaranya ditunda gitu saudara. Kenapa alam harus mendukung? Ya harus. Kalau lagi main mungkin kalau cuacanya mendukung, tidak ada hujan, terus tidak ada angin puting beliung, tidak ada petir dan lain sebagainya, bisa saja ditunda kan seperti itu. Tinggal satu lagi faktor alam. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sekarang bersama Kang Duen. Nah, bagaimana menurut Kang Duen terkait masalah
persiapan Persib Bandung akan menjadi juara. Bagaimana Kang Ben? Silahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sore ini saya berkesempatan kembali diundang kembali ke Fahad Channel ya untuk membahas sesuatu yang saat ini sedang up to date. Sesuatu yang saat ini sedang sangat ramai diperbincangkan oleh warga Jawa Barat, oleh warga Pasundan pada umumnya, oleh warga Galuh juga ya, yang mana sebentar lagi kita akan menghadapi atau akan menyambut Persib harus juara karena Persib nu aing. Nah, di sini jelas ini akan ada efek-efek domino yang mungkin sangat mempengaruhi nanti apakah itu di sektor keamanan, apakah itu nanti dari sisi dari sisi keselamatan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang saya melihat dari sisi positifnya ya. Jadi saya menganggap bahwa kemenangan Persib adalah lebaran ketiga. Satu Idul Fitri, kedua Idul Adha, dan ketiga adalah Persib menang. Itu menjadi lebaran ketiga bagi warga Jawa Barat, warga Persib ya. Setuju ya, luar biasa. Nah, artinya ini warga Jabar itu sangat beruforia sekali dengan adanya Persib. Persib adalah salah satu pemersatu umat ya. Saya melihat Persib ini sudah tidak melihat paham apapun Kang Haji, baik paham A, paham B, paham C, organisasi ormas A, semuanya berkumpul di sini. Ya, semuanya berkumpul, baik itu dari A, B, C dan sebagainya. Saya tidak akan sebutkan ormas-ormas agama, tapi semuanya berkumpul di sini semuanya. Nah, itu hebatnya Persib. Ormas apapun masuk di sini, nggak tahu ormas A, B dan C ya. LSM apapun masuk di sini semuanya. Artinya tidak dimasukkan dalam kategori bahwa Persib adalah paham baru, tapi ini sebuah euforia sepak bola, olahraga yang menjadi salah satu aset warga Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena Persib sebetulnya walaupun hanya Jawa Barat tapi ini sudah dikenal di nasional dan sudah terkenal di internasional. Ya, sudah sangat mengenal di Persib dengan gaya-gaya seperti ini. Yang harus kita amati kalau kita persiapkan adalah efek-efek domino yang mungkin akan mempengaruhi. Semuanya mungkin ada hal-hal negatif di sini nih. Gitu kan. Satu adalah manakala nanti pada saat Persib itu memenangkan, insya Allah menangkan juara Liga, yang harus kita antisipasi adalah keamanan itu sendiri. Jadi jangan sampai para bobotoh Persib itu membuat kerusakan, membuat anarkis yang akibatnya akan merusak citra Persib itu sendiri. Gitu kan. Jadi harus mempertahankan teman-teman di Persib ya. Dan alhamdulillah insya Allah nih, saya yakin warga atau para bobotoh Persib sekarang itu lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih arif, lebih cerdas ya. Mereka akan sangat menjaga nama baik Persib itu sendiri. Mungkin itu Bang Haji. Nah, itu sangat positif sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Duen, kalau boleh saya garis bawahi bahwa Persib itu adalah sebuah klub yang besar yang ada di Indonesia yang menjadi hiburan untuk warga Jabar. Nah, seperti itu. Tapi jangan dikotori dengan berbagai hal yang negatif. Di antaranya menurut beliau seperti anarkis, tawuran dan lain sebagainya. Itu akan membuat mencoreng nama baik klub ya, klub Persib. Nah, sekarang kita akan mendengarkan komentar daripada Direktur Cakra. Nggak tahu Cakra Buana, nggak tahu Cakra Api-Api. Silahkan, bagaimana menurut Bang Cakra bagaimana? Terima kasih kepada Ki Anom yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara tentang Persib ya. Pertama-tama selamat untuk Persib. Sebetulnya itu masih ada sisa laga pertandingan, ada 3 pertandingan lagi. Tapi insya Allah Persib sudah dipastikan jadi juara. Gitu, Kiai. Sisa 3 laga itu untuk rival yang di bawahnya itu mungkin secara poin tidak akan terkejar, dan sudah dipastikan itu Persib juara. Dan sekarang mungkin menyambut seremonial kejuaraan Persib di Liga Indonesia, di Liga. Nah, kalau menurut saya kalau Persib sih mending berjuang dulu, terus kemudian dapat poin besar. Tidak pernah terkalahkan, baru 1 kali kan kalahnya ya? Iya. Nah, terus Kemarin melawan Maluku. Mungkin itu kalau kemarin waktu main sama Maluku itu hanya sekedar ya ngasih hadiah lah kayak gitu. Tapi yang paling menyedihkan itu seperti pimpinan pondok pesantren yang jadi juara tanpa lomba.
tanpa medali juga. tanpa medali. Nah itu bagaimana itu? Bingung, lombanya lomba apa juga gitu. Lombanya lomba karung ya apa? Ayo silakan lanjut lagi. Iya. Selamat untuk Persib, untuk Bobotoh menjadi juara 1 di Liga Indonesia 1 yang keempat. Ya, Pak Gwen ya. Yang keempat sekarang. Sudah ketiga. Sekarang mau keempat. Gitu, yang keempat kalinya dan setara dengan Persipura. Berarti terbanyak juga sama dengan tim Persipura 4 kali juara gitu. Nah, ya. Terus saran saya untuk Persib dalam hal ini untuk para pemain lebih dipreskan lagi gitu kan. Lebih dipreskan lagi para pemainnya karena memang para pemain di Persib juga sudah ada yang masuk lanjut usia seperti Victor Bonevo. Tapi ada juga yang lanjut usia masih bagus. Kianom salah satunya Ciro Alves juga itu sangat luar biasa. Cuma ada kabar buruk juga sih, kabarnya kontrak Ciro Alves sudah habis katanya gitu. Tapi mungkin Bobotoh bisa mendorong. Tapi menurut informasi ada pengganti. Siapa? Ciro Alves itu ada pengganti Siapa? Direktur APN. Oh iya betul. Itu sangat luar biasa. Luar biasa itu. Kontraknya langsung dari Australia. Oh jelas itu luar biasa. Itu di liga mana ya kalau? Di Liga Genep itu. Itu. Dan mungkin perayaannya itu sekarang kan kemarin rencananya mau di GBLA, tapi sekarang mau diganti. Jadi finishnya itu di Gedung Sate. Nah kemarin juga di berita sudah booming bahwa Bapak Aing, gubernur kita sudah merayakan di sana, bahkan sudah buka baju dan pasang bendera. Sangat euforia sekali di sana gitu. Tinggal betul apa yang dikatakan oleh Pak Gwen dalam hal ini, tolong bobotoh-bobotoh yang ada di semua wilayah Jawa Barat jangan anarkis, jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadilah supporter yang baik, supporter yang soleh. Kan ada juga namanya juga Bobotoh Aswaja yang dipimpin oleh. Ya, jadilah supporter seperti di Arab. Iya, bisa jadi. Kalau kebobolan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu. Kalau kita bisa ngegol kan, alhamdulillah. Kan begitu. Bisa seperti itu. Bisa ditiru itu. Jadi referensi bisa jadi. Tolong untuk Bobotoh, para Bobotoh yang ada di Jawa Barat itu kalau gol itu bilangnya alhamdulillah gitu kan, gol alhamdulillah gitu. Kalau kemasukan innalillahi, ingat kepada Allah selalu ya Kianom ya gitu. Nah gitu, menurut saya itu Persib itu salah satu tim terbaik di Indonesia, tim kebanggaan warga Jawa Barat, termasuk kebanggaan kita semua. Persib itu nyawa kita semua dalam sepak bola. No Persib, no party gitu. Nggak, sekarang begini. Jawa Barat itu kan sekarang sedang disorot ya. Iya. Dari sisi pemimpinnya. Iya. Nah, Deddy Mulyadi, Bapak Aing disorot dunia, bukan Indonesia lagi. Iya. Sekarang Persib yang menang. Itu apa kesempurnaan balas dendam atau bagaimana itu? Sangat sempurna sekali. Sangat sempurna sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Deddy Mulyadi baru belum 1 tahun menjabat menjadi gubernur Jawa Barat sudah dapat kado istimewa. Makanya judulnya juga Jabar Istimewa. Kado istimewanya itu Persib juara. Gitu, Ganom. Itu. Enggak, ngomong-ngomong gini. Ada juga orang Jawa Barat. Iya. Berpaling hatinya Persija. Oh, murtad itu. Murtad dari Persib. Harus sadar lagi. Sadar Persib. Aduh. Saking mendarah dagingnya. Jadi diibaratkan Persib itu sudah mendarah daging dan nggak ada toleransi lagi ketika warga masyarakat Jawa Barat lamun teu milih Persib geus diulah cicing di Jawa Barat gitu Bang Inten. Ya kalau menurut pendapat saya Ki Anom tadi sempat dibahas bahwa Bapak Aing ini atau KDM ini sudah Jawa Barat jadi sorot ya.
dan ternyata KDM-nya pun disorot. Nah, sebetulnya ini memang harus seperti itu. Kalau menurut saya secara pribadi, Sudah saatnya kali. sudah saat seperti itu. Sekarang itu adalah era digital, bos. Ya, bukan era surat menyurat. Kemana-mana harus disuratin. Waktu zaman kita kecil dulu ya, baru 3 hari baru nyampe, informasi baru nyampe. Sekarang itu zaman digital. Mana yang mana memang seharusnya Kang Deddy ini mengupdate semua pergerakannya. Salah satunya adalah melalui media sosial. Kalau menurut saya sih positifnya bagus ini. Karena dengan media sosial itu warga Jawa Barat sendiri salah satunya adalah bisa melihat langsung pergerakan bapaknya sendiri gitu kan. Nah, ini sisi positifnya. Kalau ada yang bilang bahwa Pak KDM ini atau Bapak Aing ini adalah gubernur konten, nggak jadi masalah. Memang seharusnya zaman konten kok gitu kan. Yang penting kan kerjanya real, fix dan data. Ada jelas, bagus gitu kan. Ada progresnya jelas, progresnya oke, hasilnya juga luar biasa. Dan ini juga terlaporkan di media sosialnya. Nah, di sisi lain juga ya, mohon maaf nih saya agak sendil-sendil sedikit. Beliau punya penghasilan lebih dari YouTube-nya gitu kan, angkanya lumayan ya, sehingga ya alhamdulillah menurut saya punya penghasilan lain tanpa harus ya mohon maaf tanda kutip seperti itu, nggak harus saya lebutkan. Nah, tiba-tiba sekarang Persib dengan juara, dan pada saat itu pun ya Pak Deddy Mulyadi atau KDM ini yang notabene sebagai bapaknya ya harus dan patut berbangga pula. Ya, anak-anaknya ini mampu menjadi juara di liga. Nah, itu kan keren. Masa misalkannya di klub sepak bolanya yang menjadi di bawah komentator pemerintah Jawa Barat itu sendiri di bidang olahraga, ketika juara masa diam-diam saja, kan nggak mungkin. Ya memang harus seperti itu. Bapak ini sudah betul-betul dia masuk dan campur dalam semua lini, saya bilang kan seperti itu. Kalau menurut saya gini, Bang Duen, di era digital saat ini yang barusan dibahas ya, bahwa yang namanya orang yang lillahi ta'ala dan orang yang munafik, orang yang jujur, orang yang tidak jujur, semuanya sekarang ada di konten. Ya. Nah, jadi betul sekali tadi bukan zamannya surat penyurat. Memang tidak zamannya, bukan zamannya surat penyurat gitu loh. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan beliau bahwa ya kita perlu sedikit marah juga kalau ada yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi gubernur konten. Kalau menurut saya bukan seperti itu, tapi Deddy Mulyadi kontennya bagus begitu, bisa kalau begitu. Kalau gubernur konten saya nggak setuju. Karena bagaimana mau tahu masyarakat sekiranya ada perkembangan pembangunan kebijakan di Jawa Barat kalau tidak diinformasikan lewat media sosial seperti itu. Karena gini, mohon maaf, siap. kita flashback ke beberapa tahun ke belakang. Jadi nggak bisa masuk dengan cara pola pikir yang zaman dulu, itu nggak jadi, nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Tetap dengan caranya. Nah, saya lihat ini Bapak ini sudah berusaha untuk bersinergi dan berusaha untuk bisa masuk dalam era anak sekarang, era di zaman sekarang. Termasuk salah satunya adalah era di mana Kang Deddy atau KBM ini dia masuk ke ranah ikut beroforia, di mana anak-anaknya ini mampu memenangkan di laga. Nah, itu yang luar biasa kan? Yang mana saya lihat itu hampir saya lihat di beberapa klub sepak bola di wilayah lain itu tidak seperti itu, tapi ini luar biasa. Nah, yang membuat kita bangga dan keren kan menurut saya. Jadi Somaskon, jos lah. Direktur APN diam aja Pak. Nah, gimana Bung Haji, Direktur APN, kira-kira pendapat Anda tentang masalah ini? Anda jangan diam saja, keluarkan pendapatnya, jangan diam, jangan melongo terus, karena ini adalah harus kita beritakan ke seluruh dunia, harus tahu. Persib juara. Ya, bagaimana menurut Anda nih? Tadi saya sudah memberikan pendapat ya, pendapat tentang Persibnya, tentang gubernurnya, dianggap gubernur konten dan sebagainya. Bapak ngopi dulu, silahkan dilanjut. Santai aja ya. Santai. Kita ada di dunia yang luas. Dunia bebas. Bebas. Dengan mengemukakan semua pikirannya dan semua. Tinggalin kanan kamera tuh, ke sana kamera, nah gitu. Kita lihat ke belakang
bahwa kita punya kurang mepupuh atau sesepuh dari dulu. Siapa dia? Kang Ibing. Kang Ibing menyatakan bahwa Kang Ibing ya, kita ingat lagi lah ke era Kang Ibing. Kang Ibing itu menyupport Persib itu bukan sekarang, bukan dari yang dulu, tapi emang Kang Ibing udah menyupport itu dari dulu kayak gitu. Kenapa Kang Ibing nyampe menyatakan Jung maju Maung Bandung? Itu sekarang itu bukan Maung Bandung, tapi Maung Pajajaran yang ruang lingkupnya itu lebih luas. Kayak gitu. Semua Jawa Barat itu termasuk ya wilayah-wilayah yang emang sekupnya itu Jawa Barat itu menjadi ikon sekarang untuk Jawa Barat bahwa Persib itu punya aing kayak gitu. Kata Kang Ibing kayak gitu, Jung maju Maung Bandung, prak tandang ulah Somoreang. Itu menyatakan bahwa Bandung itu harus menang kayak gitu. Persib itu harus menang. Persib itu berlaga itu kayak Maung, manusia unggul. Kalau Maung itu bukan Maung tapi Maung itu manusia unggul. Dia akan laga di kancah perangnya itu kayak Maung kayak gitu. Jadi kakara turun ge sieun atuh gitu. Gitu. Jadi kita ingatlah bahwa Kang Ibing itu salah seorang sosok atau figur yang emang menyupport dari dulu tentang Persib Bandung. Barusan ngomong-ngomong masalah Kang Ibing. Ya. Maju Maung Bandung, lagunya kumaha lagunya? Sok lagunya kumaha coba. Kalau nggak salah kayak gini. Sok. Jung maju. Salah, bukan begitu. Yuk maju. Lagi. Maju Maung Bandung. Terus Tandang murah. Terus gitu bener guys. Ayo ngomongin Kang Ibing ditanya apa? Memang era saya dari dulu ya, era saya waktu kecil. Kang Ibing. Tapi memang sahabat semuanya bahwa salah satu supporter terbaik sesepuh daripada Persib itu adalah Kang Ibing juga dulu itu ya. Malah Kang Ibing sangatlah mendukung ya pergerakan Persib Bandung. Ketika itu memang apa yang disampaikan beliau tadi, ada sebuah lagu yang judulnya Yuk Maju Maung Bandung, gerak tandang pragerak ulah hariwang. Begitu. Ya seperti itulah. Terus. Kayak gitulah, emang seperti kayak gitu. Jadi kita sewajibnya lah untuk rakyat Jawa Barat khususnya, tapi jangan ini kan dulu mah Persib Bandung ya, ini mah ulah Bandung. Jadi Maung Pajajaran yang berarti Maung ngajajar gitu kan, jadi ulah Maungna gitu. Nah, maka saya ingatkan kepada pemain-pemain Persib, tong hariwang, Abah di belakang Anda. Gitu. Kayak gitu kan. Benar. Nah, begitulah kira-kiranya. Dari kacamata Pondok Pesantren terkait masalah menjelang kejuaraan Liga 1 seremoni Persib Bandung, bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kepada para pemirsa PAH Channel dimanapun Anda berada. Sekarang saya lagi ada di alam bebas, sebebas-bebasnya. Lihat ke belakang, ini alam bebas. Makanya saya menghimbau kepada para pemain Persib, silakan Anda bermain secara bebas. Tapi sportif itu aja. Terus kepada para bobotoh, kalau nanti merayakan kemenangan jangan anarkis, jangan bertindak anarkis aja gitu. Ngopi dulu Bang Rizal. Tinggalkan sholat ya. Jangan tinggalkan sholat intinya. Kalau yang muslim tuh. Terus saya hanya bisa mendoakan dan semoga Persib menang jadi juara gitu. Sudah dipastikan. Sudah dipastikan? Iya, amin. Insya Allah Persib jadi juara. Baik sahabat semuanya, terima kasih banyak ya sudah mengikuti kita, karena ini waktu sudah mulai mau maghrib. Dan saya sampaikan sekali lagi ya, kita semua pertama saya ucapkan
Selamat kepada Maung Bandung, Persib Bandung yang mungkin sebentar lagi akan menjadi juara ya, seperti itu. Hidup Persib Bandung. Persib Bandung juara. Persib Bandung juara. Terima kasih sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat sekali lagi kepada tim Maung Bandung dari mulai pemain sampai pengurus semuanya. Selamat, dan pesan terakhir kepada seluruh bobotoh, jangan sampai memberikan kesan yang tidak baik ya. Mari kita rayakan kemenangan ini. Yang penting jangan berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.